Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Masuk HP Pipo ya. Ini kalau dihidupkan sambil dicas itu normal. Namun apabila dicabut casannya, HP-nya langsung mati hidup ya. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran. Di sini kayaknya untuk LCD-nya juga ini ya, renggang ya, cahayanya banyak sekali yang kelihatan. Nah, ini di samping kiri kanannya banyak cahaya yang keluar ya dari frame-nya. Jadi di sini usernya juga minta minta lemkan LCD-nya ya. Dan di sini sepertinya HP-nya karena sudah pernah dibongkar ya sebelumnya, bagian sampingnya belum rapat. Jadi langsung saja saya lakukan pembongkaran. Lepas dulu untuk bagian covernya ya. Hati-hati saat melepas covernya ini karena takutnya bisa terkelupas ya, malah akhirnya jadi tambah nombok ya. Karena biasanya untuk yang dua kali untuk pembukaan bagian cover dan backdoor ini sering sekali terkelupas ya. Di pelan-pelan saja dan hati-hati, seset pelan-pelan sampai benar-benar terlepas ya. Oke, sedikit-sedikit sampai semua benar-benar lepas. Dan di sini untuk bagian baut-bautnya itu ada di bagian backdoor bagian tengah ya. Jadi untuk cover belakangnya ini itu terpisah ya dengan backdoornya. Ini kondisi HP-nya masih hidup mati ya. Biasanya kasus seperti ini kebanyakan terjadi pada pius baterainya ya yang putus. Biasanya untuk memperbaikinya kita bisa lakukan penjemperan atau mengganti piusnya dengan yang masih baik atau dengan yang baru, atau yang simpelnya ganti baterai ya. Oke, di sini setelah dilakukan pelepasan, lanjut buka bagian tengahnya ya. Di sini baut-bautnya dilepas semua untuk bagian mesin atas dan bawah. Kemudian di dekat kamera itu ada satu baut kecil ya. Baut itu berbeda dari baut-baut yang lain. Jadi itu baut penahan bagian mesin ya, bagian penutup mesin. Itu juga terpisah ya dengan yang lain. Dan untuk fingerprintnya ada di bagian dalam ya, di bagian bawah tutup mesin. Jadi di situ terpisah sendiri menggunakan plat ya. Dan hati-hati saat melakukan pembongkaran, jangan terlalu dalam untuk memasukkan alat bantunya, karena apabila terlalu dalam mengenai fleksibel fingerprint atau fleksibel volume min plus dan powernya bisa kena, nanti bisa robek ya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi sebelum melakukan pembongkaran, lepas dulu untuk bagian fleksibel fingerprintnya ya. Jangan lupa juga ada baut yang berbeda dari yang lain, itu dilepas juga. Sini karena saya ingin membongkar bagian LCD dan baterainya, jadi karena melakukan pengeleman ya, karena LCD-nya juga terangkat, mungkin lemnya juga nggak terlalu kuat lagi ya. Jadi usernya minta tolong di lem sekalian LCD-nya ya. Oke, di sini setelah dilakukan pembongkaran, ini dia lemnya masih lengket ya, terangkat bagian tutup mesinnya. Oke, udah terlepas semua untuk bagian backdoor dan bagian tutup mesinnya ya. Jadi di sini karena kondisinya mati hidup, jadi saya lepas dulu untuk bagian baterai ya. Mungkin saya lakukan ke LCD dulu ya untuk pengeleman. Oke, lepas dulu untuk LCD lamanya. Ini tidak melakukan pergantian LCD ya, cuma melakukan pengeleman. Namun hati-hati ya saat melakukan pembukaan LCD yang ini ya, karena ini LCD-nya terangkat dan cahayanya juga keluar ya. Takutnya lem LCD itu masuk ke
bagian dalam LCD ya. Jadi pas waktu dikasih lemnya masuk, jadi akhirnya ada bekas LCD ya di dalamnya. Jadi pelan-pelan saja dan hati-hati, dan pastikan semua benar-benar bersih ya saat melakukan pengeleman. Oke, di sini pelan-pelan saja untuk membuka LCD-nya, karena ini LCD-nya masih cukup bagus ya, masih layak digunakan. Oke, wah ini di bagian frame-nya ini banyak ini ya, banyak bekas air ya. Oke, di sini saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Dan setelah dilakukan pembersihan, bagian lensa kamera saya bersihkan juga agar tidak ada debu-debu yang menempel di bagian kameranya untuk kamera depan ya. Dan di sini untuk saringan, tutup saringan itu masih nempel ya, jadi lebih mudah ya untuk melakukan pengeleman. Apabila dirasa sudah cukup bersih, lanjut kasih lem secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, secukupnya. Oke, paskan semuanya di bagian sisi-sisinya ya, agar lemnya tidak menggumpal atau bagian yang kosong. Jadi dirapikan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Apabila sudah dirasa cukup, langsung dilakukan pemasangan ya. Bisa juga menunggu beberapa menit ya, nggak juga terlalu lama ya, sambil menunggu lemnya agak lumayan sedikit kering. Lanjut ke pemasangan LCD-nya ya. Oke, apabila sudah dilakukan pemasangan LCD, di sini saya tambahkan karet dulu ya, agar sambil menunggu lem LCD-nya kering. Di sini saya tambahkan perekat atau karet atau isolasi, bisa juga ya masing-masing. Jadi untuk kekencangan tergantung masing-masing ya. Kemudian saya lanjutkan ke perbaikan bagian baterai ya. Di sini karena HP-nya dicas itu hidupnya normal ya, jadi saya putuskan untuk melakukan penjemperan di bagian baterai. Simpelnya itu bisa dilakukan dengan pergantian baterai baru ya. Oke, setelah lakukan pembongkaran, lanjut jumper fuse-nya ya. Kalau masih bawaan biasanya itu ada fuse-nya di bagian dalam baterainya, jadi itu yang akan kita jumper ya. Oke, setelah dilakukan penjemperan, jangan lupa kasih timah baru ya, agar lebih mudah menyatu dengan kawat jumpernya. Apabila sudah selesai, lanjut merapikan. Dan apabila sudah selesai dirapikan, paskan ya, hati-hati saat melakukan pembongkaran dan pelepasan. Jangan menggunakan benda tajam ya, takutnya ketusuk atau terkena bagian baterai, nanti malah membuat baterainya meledak atau terbakar ya. Jadi pelan-pelan saja dan hati-hati. Dan alhamdulillah untuk LCD dan perbaikan baterainya sudah selesai ya. Jadi ini lebih simpel kalau kita ganti baterai baru ya. Kemudian lanjut merapikan ke HP-nya. Sini setelah beberapa menit ya untuk melakukan perbaikan baterai tadi, jadi saya rasa itu cukup kering ya untuk lem LCD-nya. Jadi nanti ditambah kembali untuk merekatkan bagian koper ya, baru dipasang kembali karetnya ya. Oke, lanjut merapikan bagian tutup mesinnya. Di sini jangan lupa ada baut kecil ya dekat samping kamera belakang itu bautnya sangat berbeda sekali ya dari baut-baut yang lain, jadi itu bautnya lebih pendek. Dan lanjut pasang backdoor tengahnya, kemudian rapikan ya, tekan pelan-pelan bagian sisi-sisinya. Kemudian lanjut pasang fingerprint. Jangan lupa pasang SIM tray juga terlebih dahulu. Kemudian pasang plat penutup fingerprintnya dan baut-bautnya. Oke, ini untuk pemasangan baut-baut ini agak lumayan
banyak ya, jadi harus sedikit sabar. Nah ini cukup banyak, jadi pelan-pelan saja, pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Oke, sambil merapikan jangan lupa juga nanti dilakukan pembersihan di bagian belakangnya karena banyak bekas-bekas sisa lem yang lama ya, jadi untuk pembersihan lem ini agak sedikit lama ya. Oke, sambil dirapikan dipaskan juga untuk bagian-bagian tutup mesinnya. Ini karena terpisah ya, jadi ini harus dilakukan satu persatu untuk bagian tutupnya. Dan alhamdulillah untuk perbaikan ini sudah selesai dilakukan, pengeleman juga selesai dilakukan, perbaikan baterai. Alhamdulillah untuk HP-nya sudah normal kembali, tinggal dikonfirmasi kepada usernya bahwa perbaikan sudah selesai ya, sambil menunggu lemnya kering. Oke, di sini saya coba terlebih dahulu ya. Alhamdulillah sudah muncul logo petir putih, dan lanjut memasang cover belakangnya ya. Kasih lem secukupnya, pastikan semua rata ya, jangan terlalu banyak juga, takutnya menggumpal dan pas sudah kering nanti jadi kopernya terangkat. Oke, alhamdulillah sudah selesai, tinggal pasang tutupnya ya. Ini kita bisa gunakan isolasi atau penjepit atau yang lainnya, atau karet ya. Di sini saya gunakan karet untuk membantu menahan. Dan ini sudah selesai ya, terima kasih. Dan sambil menunggu lem kering dan menunggu user menginformasikan ke usernya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.